Halo guys, kembali lagi di pembahasan singkat. Di sini mari kita bahas trailer untuk anime Kage no Chichiroku-san ni Narita-kute yang mana animenya akan mulai tayang di tanggal 5 Oktober mendatang. Tapi akan sejauh mana animenya mengadaptasi light novelnya dan apakah 7 anggota utama Shadow Guardian bakalan kebagian tampil semua di animenya nanti? Mari kita bahas bersama guys. Sejauh ini sudah ada 6 trailer yang sudah dirilis termasuk PV khusus anggota utama Shadow Guardian atau Seven Shades seperti Alpha, Beta, Gamma, dan yang lainnya. Nah, kemungkinan animenya hanya akan sampai 12 episode walaupun masih belum dikonfirmasi dan tidak menutup kemungkinan kalau bisa aja sampai 24 episode atau dijadikan 2 core. Kalau melihat dari PV terbarunya yang menampilkan pertarungan Shadow melawan Aurora di arena suci tempat pemanggilan para pejuang kuno dan juga munculnya pahlawan Olivier di Sanctuary bersama Alpha, kemungkinan animenya bakalan mengadaptasi 1,5 volume atau sampai pertengahan volume 2 yaitu Arc Kota Suci. Tapi tidak sampai Festival Busin, apalagi Arc Kota Tanpa Hukum. Awalnya gue juga sempat berpikir kalau scene ini adalah pertarungan Shadow melawan Elizabeth atau Ratu Darah. Karena serangannya sangat mirip dengan teknik darah yang digunakan oleh Elizabeth. Tapi setelah melihatnya lebih detail, ternyata itu adalah teknik serangan Aurora yang menggunakan puluhan tombak merahnya yang juga bisa memanjang. Area pertarungan mereka juga kelihatannya di arena yang cukup luas dan ada banyak penonton di belakangnya walaupun nggak terlalu jelas. Namun kalau area pertarungan Shadow melawan Elizabeth kan di Menara Crimson dan itu tempatnya tidak terlalu luas. Baju yang digunakan wanita itu juga berwarna hitam sama seperti baju yang digunakan Aurora, sedangkan baju yang digunakan Elizabeth itu berwarna merah. Apalagi Arc Kota Tanpa Hukum itu di volume 3-nya atau setelah Festival Busin. Jadi kalau cuma 12 episode mungkin nggak akan cukup sampai di Arc Kota Tanpa Hukum kecuali banyak scene yang kena skip di animenya. Tapi semoga aja sih cuma sampai di Arc Kota Suci atau cuma mengadaptasi 1,5 volume. Karena dengan begitu animenya bakalan lebih menarik atau tidak banyak scene yang kena skip. Ya seperti yang kalian tahu kalau kebanyakan anime yang mengambil adaptasi dari light novel seringkali nge-skip ceritanya lumayan banyak dan bahkan dirubah supaya alurnya lebih cepat. Lalu untuk scene yang menampilkan pertarungan Chip melawan Rose Oriana di arena sekolah, itu baru babak kualifikasi untuk menentukan siapa yang pantas menjadi perwakilan Akademi Midgard di Festival Busin nantinya. Jadi sebelum Chit menuju kota suci dan tentunya jauh sebelum Festival Busin berlangsung. Di PV terbarunya kita juga ditunjukkan banyak karakter yang selalu terlibat dengan kehidupan Chit Kageno atau selain anggota Shadow Garden. Seperti Rose, Alexia, Seri, Claire, Iris, dan kedua teman Chit di Akademi yaitu Skull dan Po. Tapi gue lumayan kaget ternyata Skull yang cuma karakter sampingan aja juga dapat seiyuu yang cukup kawakan yaitu Matsuoka atau sama dengan seiyunya Kirito dan juga Lord Philip di anime Overlord. Sedangkan seiyunya Chit sendiri adalah Yamashita Seiichiro atau sama dengan pengisi suara Raiden di anime TC. Kalau untuk Seven Series sudah pasti mantap-mantap semua dan untuk lebih lengkapnya nanti gue taruh linknya di deskripsi guys. Lalu ada juga scene yang memperlihatkan serangan yang dilakukan Putri Iris terhadap Shadow dan mungkin itu adalah scene di mana penyerangan akademi sedang berlangsung tapi sedikit dirubah di animenya. Nanti gue buatin breakdown lengkapnya mengenai PV terbarunya aja guys. Lalu mengenai 7 anggota utama Shadow Guardian sepertinya akan mendapatkan lebih banyak peran di animenya dan juga ditunjukkan momen perekrutan mereka masing-masing atau di saat Chit menemukan mereka satu persatu. Karena di PV-nya Alpha ada scene yang menampilkan mereka di saat masih sangat muda atau baru bergabung dengan Shadow Guardian dan masih mendapatkan pelatihan dari Shadow. Yang dimana hal itu cuma dijelaskan lewat flashback singkat aja kalau di light novelnya. Karena kan setelah Chit menemukan Alpha dan menciptakan Shadow Guardian di volume 1-nya langsung mengalami time skip selama lebih dari 3 tahun dan waktu itu Chit sudah mulai masuk akademi. Sedangkan Shadow Guardian sudah tumbuh menjadi organisasi yang sangat besar dengan anggota yang cukup banyak. Nah mungkin nanti di animenya momen perekrutan 7 anggota utama selama time skip itu akan ditunjukkan dan bagaimana Chit melatih mereka menjadi sangat kuat. Bahkan Neta dan Zeta yang belum pernah diperlihatkan sosoknya di light novelnya aja bakalan dimunculin di animenya. Sejauh ini Kaneta dan Zeta belum pernah ditampilkan secara langsung di light novelnya dan juga belum ada ilustrasi mengenai karakter mereka. Mereka dibuatkan ilustrasi karakternya itu setelah light novelnya resmi mendapatkan adaptasi anime. Jadi sengaja dibuat supaya nanti bisa tampil di anime bersama 7 anggota utama lainnya. Bahkan scene mengenai kebiasaan mereka juga ditunjukkan di PV kelimanya. Jadi kemungkinan besar akan ada banyak perubahan nanti di animenya terutama scene yang berkaitan dengan 7 anggota utama Shadow Garden. Tapi justru itu lebih menarik karena penonton anime jadi lebih mengenal anggota Shadow Garden terutama 7 anggota utama.
dan bagaimana mereka menjalankan Shadow Garden di saat bos mereka selalu sibuk dengan permainan bayangannya. Bahkan Zeta yang belum pernah diceritakan di volume 1 dan 2-nya aja sepertinya akan selalu ikut beraksi bersama 7 anggota utama lainnya. Kalau untuk Etas emang kemampuan utamanya bukan di pertarungan, jadi mungkin gak akan ikut beraksi atau menjalankan misi di luar seperti mereka. Oh ya, untuk cheat sendiri, kalau kita perhatikan di setiap PV-nya, entah kenapa di saat dia menggunakan mode shadow-nya tidak pernah ditunjukkan menggunakan penutup matanya. Jadi bisa dilihat dengan jelas wajahnya kalau itu memang cheat Kageno. Sedangkan di light novelnya tentu dia selalu menggunakan penutup matanya terutama jika muncul di tempat umum atau di tempat yang ramai. Karena yaitu cara dia untuk menyembunyikan identitasnya sebagai cheat Kageno. Jadi yang belum tahu kalau MC di anime ini atau cheat Kageno itu selalu memainkan dua peran dalam kehidupannya. Yaitu karakter sampingan yang kelihatan sangat cukup bernama Cheat Kageno dan sang penguasa bayangan yang sangat kuat bernama Shadow atau sosok agung yang memimpin Shadow Garden. Lalu untuk studio yang menggarap anime ini adalah Nexus atau studio yang sama yang pernah menggarap anime Darwin's Game. Dan kalau melihat dari scene pertarungan di anime Darwin's Game, sepertinya animasinya lumayan bagus walaupun dia nggak sampai yang epic banget. Tapi alangkah baiknya mending jangan berekspektasi terlalu tinggi karena melihat dari PV-nya aja kelihatannya scene pertarungannya biasa aja. Tapi yang penting masih bisa dinikmati guys. Ya jadi intinya kemungkinan besar animenya hanya akan sampai di arah kota suci atau pertarungan cheat melawan salah satu petinggi Diabolos. Dan itu cuma 1,5 volume atau sampai pertengahan volume 2-nya. Tapi kenapa cuma segitu? Bukankah biasanya anime lain bisa sampai 3 atau 4 volume dalam 12 episode? Karena ya setiap chapter di volume ini sangat panjang guys, dan itu aja udah melewati beberapa arc. Dan juga biasanya kebanyakan anime lain nge-skip cerita light novelnya gak main-main, makanya bisa sampai 3 atau 4 volume. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan singkat kali ini, dan mungkin nanti gue buatin breakdown lengkapnya mengenai PV terbarunya. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam guru guys.